ada. Jadi Belanda itu ya mungkin negara lain asing dengan Rasi, kecuali Belanda tidak. Kalau orang Belanda masuk ke restoran Indonesia, misalnya restorannya Bu Reno, nah itu Pak. Oh, bisa ke sana kita itu. Mereka ngerti semua Pak itu. Nasi goreng, rica-rica, rendang, lain sebagainya. Kita ada sekitar 600 seperti yang Pak Dubes tadi sampaikan, 600 restoran. Itu kalau menyerap semua kita satu menyerap produk-produk Indonesia pasti luar biasa. Masarinya hanya kepada pengusaha-pengusaha kita misalnya Pak. Tapi juga saya menyadari kayak kelapa sawit, produk kelapa sawit banyak juga yang nyari di negara Eropa, biarpun ada larangan dari beberapa European Union, tapi tetap aja masih ada yang nyari. Atau mungkin transaksinya ada di Belanda, tapi menyebar ke kemana-mana gitu. Kami berharap memang ada kerjasama bareng, karena juga mencapai setiap wilayah dari sini Pak agak sulit gitu. Kadang kita datang ke Indonesia setiap tahun mungkin 5 kali, 6 kali, tapi hanya misalnya di Jakarta atau di mana gitu. Jadi kita senang sekali kalau memang Pak Ketua kita bisa ada kerjasama dengan Aspina hingga kita bisa realisasikan. Misal ada yang kurang dari kita, bisa saling melengkapi. Saya baca di screennya ada investasi Pak, investasi daerah. Banyak juga Pak investor dari Eropa yang berminat untuk ya mengembangkan daerah, mengembangkan kota, mengembangkan pelabuhan dan lain sebagainya. Nah, nggak asing lagi itu ada Pak Latif Gau. Beliau itu termasuk senior di sini. Beliau ahli yang ini Pak menggedor-gedor perusahaan investasi Belanda, Eropa untuk dibawa ke Indonesia, seperti kerjasama dengan Pertamina membangun pabrik solar panel Pak dengan teknologi Belanda. Tapi kita juga Pak, jangan lupa Indonesia negara besar dan kaya. Jadi kalau memang nggak sedikit juga pengusaha Indonesia yang investasi di Belanda atau yang beli rumah di Belanda. Nah, bukan hanya di Belanda, di seluruh Eropa lah ya. Nah, misal itu bisa dikolaborasikan bersama teman-teman di sini ada. Dengan berbagai macam bidang. Misalnya Bu Helen itu Pak, yang Bapak Ibu sekalian yang pakai jas biru itu, beliau punya pabrik kerupuk. Kalau mungkin setiap daerah ada kerupuk yang tertentu bisa dikerjasamakan, ya kita bisa kembangkan Mas, hingga beliau juga tambah besar, tambah terkenal. Begitu juga Bu Reno, ada Bu Monik di sini dengan beberapa aktivitas seperti EO, misalnya ada yang mau adakan acara, sebuah daerah mau adakan acara di misalnya di Eropa, di Belanda, atau kita pun punya jasa itu secara profesional dengan standar Eropa. Mungkin sedikit mudah-mudahan saya sudah mewakili masing-masing. Kalau saya sendiri dari perusahaan kita, saya tidak beraktivitas sendiri. Dari perusahaan saya itu ada beberapa, kita memimpin beberapa perusahaan. Alhamdulillah dikasih izin untuk mengembangkan ke Spanyol, ke Jerman, ke beberapa daerah lain, hingga kita bisa ada di logistik, di ekspor impor, itu semua saling mengikat. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya kita pengen duit dikirim ke Indonesia lagi Pak. Jadi kalau misalnya bayar pajak di Indonesia aja, gak usah bayar pajak di sini gitu. Nah, di sini seminimal mungkin lah. Mohon bantuannya juga Pak, kita minim di Eropa ini, dan kita berjuang. Bisnis di Eropa gak seperti di Indonesia Pak, sulit sekali karena aturannya sudah matang dan yang eksis itu sudah lama, anggap negara tua ya. Jadi kita fight di sini itu betul-betul Pak. Nah, saya sangat proud dengan teman-teman saya di sini yang diaspora itu bisa berhasil dan mengembangkan jati diri Indonesia. Sayang Tong Fair tidak jadi, sayang sekali kita baca di media Tong Fair tidak jadi, yang juga merepresentasikan